beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada para malaikat, Rasul, beriman kepada janji kebaikan dan keburukan. Dan juga satu hal yang akhir daripada itu semua, tapi nanti Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur beliau menambahkan satu, ada namanya rukun itu ilmu sa'ah yang kaitannya dengan kiamat. Jadi ada 4. Namun yang kita kenal selama ini yaitu ada 3. Yang terakhir itu ada yang namanya ihsan. Nah, ihsan ini penyempurna daripada rukun Islam dan iman itu sendiri. Apa ihsan itu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Kita itu mengamalkan atau mengaplikasi daripada rukun Islam dan iman dalam bentuk nyata, dalam bentuk amaliyah, seolah-olah kita itu menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan kita, menyaksikan. Yang dimaksud melihat Allah di situ adalah menyaksikan akan kebesaran Allah di hadapan kita ketika kita itu mengaplikasikan daripada rukun Islam dan iman tersebut dalam ibadahnya kita. Kalaupun hati kita ini penuh dengan gejolak ataupun penuh dengan hal-hal yang sifat duniawi sehingga kita berat untuk menghadirkan akan kebesaran Allah di dalam diri kita, maka yakinlah Allah itu melihat kita. Nah, itu paling minimal itu dalam ihsan adalah meyakini bahwasanya Allah melihat segala bentuk daripada gerak-gerik kita dan ibadah kita. Maka itu dalam hal ini berkembanglah dalam ihsan itu, berkembang kemudian penjabaran-penjabarannya sampailah kepada kita yang namanya ilmu tasawuf. Ya kan? Maka dalam rentetan peribadatan kita ini sebagai seorang salik, sebagai seorang penempuh untuk menuju kepada keridhaan Allah, itu kan kita dikenalkan 4 hal itu: syariat, kemudian tarekat, hakikat, makrifat gitu ya. Kita dikenalkan seperti itu. Nah, syariat itu ya seperti yang berkaitan dengan hukum-hukum, hukum halal, haram, kewajiban-kewajiban kita ibadah dan lain sebagainya, wajib, sunnah, makruh, mubah. Nah, itu hukum yang berkaitan dengan ilmu syariat. Maka itu harus dipelajari, harus ngaji kita belajar hukumnya. Sholat itu apa, ketika meninggalkan daripada sholat itu hukumnya bagaimana, dan hal-hal yang lainnya. Kemudian tarekat itu apa? Tarekat itu jalan, ya, jalan atau cara, metode. Jadi kalau seandainya kita bahasanya agak kita bebaskan, syariat itu pondasi, kemudian tarekat itu adalah merupakan jalan atau metode untuk menempuh di dalam syariat tadi. Jadi dengan zikir, dengan kita melaksanakan daripada ibadah, itu tarekat. Makanya kalau dalam tarekat itu kan banyak, itu tujuannya satu sebenarnya, ya kan? Ada orang yang buat tarekat Naqsabandi, ada yang Qadariyah, ada yang tarekat Alawiyah, ada tarekat ini dan itu. Semuanya bermuara ke satu titik untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian nanti ada yang setelah itu tahapan, ada yang namanya hakikat. Hakikat itu pendalaman daripada tarekat yang sudah kita lakukan untuk melakukan daripada syariat itu. Jadi untuk kita mendalami lagi bagaimana hakikat daripada ibadah kita. Siapa sih yang kita sembah itu? Siapa Rabb itu? Siapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini kajiannya kajian hakikat. Sehingga kalau kita sudah mengerti maksud dan tujuan dalam peribadatan kita dan siapa yang kita sembah, sampailah kita kepada derajat ma'rifat. Berarti sudah tahu dia, sudah tahu. Kalau Imam Ghazali itu menganalogikan seperti orang yang kenal dengan apa namanya, seperti buah kelapa itu.
ya. Buah kelapa itu bulat, ya. Di dalamnya kelapa itu kan ada gisir namanya, ada kulitnya. Di dalam kulit itu ada isi. Sehingga ketika orang tahu artinya tidak kelapa, bulat itu kan syariat itu, zahirnya. Kemudian ketika dia buka, cara dia membuka, dia sampai dengan pisau dengan apa sebagainya, nah itu tarikatnya, jalannya. Sampai dia menemukan isinya, intisari dari kelapa itu ada isi santan dan lain sebagainya, dan akhirnya dia tahu, oh kelapa ini bulat tapi isinya ada kulitnya, semuanya berharga ya, semuanya memiliki fungsi dan makna, Kemudian di dalamnya ada airnya, kemudian bisa menjadi santan apa sebagainya, ya kan, setelah ada diperas dari kelapa itu. Nah, ketika dia sudah mengetahui, dia sudah dikatakan ma'rifat, kenal dengan kelapa tersebut, ya kan, kenal dengan itu analoginya begitu. Ketika kita ini mengetahui akan Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekuasaan, maka kita itu sudah sebenarnya ma'rifat, ya, sudah sebenarnya ma'rifat. Jadi bahkan dikatakan oleh ulama sufi, kalau orang itu sampai kepada derajat dia sudah tahu, dia sudah mengerti kata Allah, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Wujud, sudah tidak lebih daripada itu saja, tidak mendalami dengan hal-hal yang mungkin di luar nalar kita, itu sudah dikatakan ma'rifat, Nah, yang demikian memang perlu kita untuk mengkaji supaya kita lebih berhati-hati dalam beribadah. Karena dikatakan, ada ibarah yang mengatakan, man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassah. Orang yang hanya ngerti hukum, tahu urusan fikihnya, tapi tidak bertasawuf, dia tidak berhati-hati dalam pelaksanaan hukum tersebut, karena dalam fikih ini banyak akwal, banyak pendapat, kol ini, kol itu dan lain sebagainya. Akhirnya kan orang-orang itu kan maunya enak ambil kol yang lemah, kolul dhaif pun jadi hujah, ya kan. Nah, cari kol yang lemah, apalagi kalau dalam usul itu gampang saja gitu, ya kan. Ada istilah ad-darurah tubihul mahdzurat, jadi cerita nanti itu, jadi istilah, ya kan. Kemudian banyak kaidah-kaidah usul-usul yang kemudian akhirnya karena kita kurangnya hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti ada hadis yang berkaitan dengan itu. Akhirnya ngambil yang lemah, pendapat yang lebih enak untuk dipakai. Nah, ini akhirnya penyelewengan daripada hukum nanti. Dikhawatirkan seperti itu. Maka perlu yang namanya tasawuf, untuk kehati-hatian. Itu disinggung sama Rasulullah SAW dalam hadis, ya kan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Orang kalau bertambah ilmu namun tidak bertambah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tambah dekat, justru tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikhawatirkan ketika orang bertafakuh, mengerti hukum namun tidak bertasawuf. Ini yang dikhawatirkan, akhirnya mengentengkan daripada hukum-hukum Allah. Kemudian sebaliknya, wa man tasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tazadda. Orang yang hanya menempuh salik tasawuf, inginnya dekat, kenal apa sebagainya, tapi tidak punya cara, tidak punya jalan, nah ini dikhawatirkan stres nanti, ya, bisa stres. Nah, ini yang dikhawatirkan. Artinya kita harus ta'lim, harus belajar, harus ngerti yang namanya ahkam taharah, belajar hukum fikih. Di situ ada babul taharah, babul suci, di situ ada babul wudu, babul ghusl, babul najasat, babul miyah, berkaitan dengan urusan najis, urusan istinja, urusan mandi, urusan wudu, baru masuk urusan sholat. Kalau ceritanya kemudian ketika kita sholat tanpa mengenal daripada ini, bagaimana sholatnya akan benar? Yang dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar tidak akan terwujud. Makanya kadang-kadang kita heran saja, loh kok diri saya sholat tapi masih saja berbuat yang mungkar. Kok ada orang yang istiqomahnya sholat
masih saja berbuat mungkar. Karena ada yang belum terpenuhi, ada yang belum terpenuhi. Nanti yang sedemikian rupa itu pembahasannya memang panjang, apalagi urusan bab-bab yang masalah hati ya, berkaitan dengan hati. Maka kalau kita belajar ilmu tasawuf nanti itu ada di hati itu ada latifah, ada 7 latifah itu. Nanti insya Allah mungkin kita kenal saja ya kan. Kalau kita mendalami akan hal itu bagian orang-orang yang sudah salik, orang yang sudah genah syariatnya ya kan. Syariatnya kita baru boleh menoleh yang dalam hal yang demikian. Ada latifah yang namanya dalam bilik-bilik hati itu ada latifah galab sir ruh, ada latifah akhfa, latifah khafa, latifah arba'ah dan lain sebagainya. Manusia itu juga dibagi dalam diri kita ini berbagai daripada nafsu-nafsu juga ya. Ada naulu wawwama, ammarah, mutmainnah, nafsu ammarah ya, ini cenderung kepada keburukan ya. Inna nafsa la ammaratun bisu ya, ini nafsu ammarah ya kan. Nah, kemudian ada lagi lawwamah. Nah, tidak semua juga yang namanya nafsu itu buruk, tidak. Ada mutmainnah. Lawwamah itu sesuatu yang berlebihan. Lawwamah berlebihan. Kalau senang sekali akhirnya lupa sama Allah. Kalau sedih sekali akhirnya dia itu putus asa, ya kan? Nah, itu lawwamah. Kemudian ada nafsu mutmainnah, orangnya tenang, khudu hatinya, kemudian ta'alluqnya sama Allah kuat, hubungannya sama Allah, hubungannya sama syariat ini dijaga apa sebagainya. Nah, itu kaitannya dengan mutmainnah. Ini yang dikatakan oleh Allah, diisyaratkan oleh Allah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika akhir hayatnya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang sedemikian rupa ya kan, wahai hambaku, pulanglah kamu kepada rahmat Tuhanmu, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah ya kan. Radiyatan mardiyah, kita dulu ridho sama Allah, baru Allah ridho dengan kita ya. Kita dulu harus ridho dengan aturan-aturan Allah, baru mardiyah, Allah ridho dengan kita ya. Bukan dibalik, minta ridhonya Allah tapi kita tidak meridhokan ajaran Allah untuk kita terapkan dalam diri kita ya kan. Nah, ini yang dikatakan nafsul mutmainnah, nafsu jiwa yang tenang. Nah, tetap setiap nafsu itu ada di dalam diri seseorang, itu ada. Nafsu itu tidak bisa untuk dihilangkan, yang ada kita ini disuruh untuk ngerem saja, untuk membatasi, untuk mengatur. Kalau orang mengatakan, ya Allah hilangkan nafsu daripada diri saya, tak ada anak itu. Tidak mau kawin nanti manusia ini ya kan? Yang ada nafsu itu harus dibatasi, nafsu itu harus diatur ya kan? Harus direm apa sebagainya. Nah, jadi itu yang memang terkadang menjadi problem kita sebagai hamba ini, karena kita ini belum mengerti benar siapa kodrat kita ini. Makanya Allah katakan di dalam hadis qudsi itu, ana inna dhanni abdi bi, saya ini menurut prasangkaan hambaku kepadaku. Ya, prasangkaan itu sebenarnya rasa. Jadi bagaimana rasa seorang hamba itu kepadaku, begitu juga rasa kepada dia. Ya kan? Artinya kita ini tergantung daripada kitanya. Ketika kita ini menjadi seorang hamba, apakah benar kita ini sudah ngerti benar diri kita ini seorang hamba, sehingga kewajiban-kewajiban kita sudah bisa terlaksana. Kita dulu ya kan. Sebelum itu kita harus kenal dulu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan segala macam kebesaran-kebesaran Allah, segala konsekuensi yang akan berlaku dalam penghambaan kita kepada Allah ini, kita harus tahu dulu. Makanya kita akan diperintahkan untuk ngaji, untuk belajar. Nah, sehingga ketika kita tahu itu, ya, baru kita itu mengerti apa yang harusnya kita lakukan. Seperti itu, kita disuguhkan kopi ataupun gorengan dan sebagainya. Kita harus kenal dulu kopi ini
apa sih rasanya, apa yang terbuat dari apa sebagainya, baru di situ ada kecenderungan kita untuk mencicipi. Tidak bisa orang tidak mengetahui segala sesuatu kemudian dia lantas untuk mengkonsumsi akan apa yang disuguhkan kepada dia. Maka dikatakan awal wajibin ala insani ma'rifatul ilahi istiqani. Pertama yang wajib terhadap manusia ini kenali dulu rohnya. Ya, nanti kita akan masuk ya. Kalau dia sudah sedemikian rupa, makanya nanti ada ilmu kalam, ilmu tauhid ya, yang berkaitan dengan sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul. Nanti insya Allah kan kita akan pelajari satu persatu biar kita ini mantap dalam peribadatan kita ini, biar kita ini betul mantap sesuai dengan apa namanya, kita bukan istilahnya mohon maaf tidak berarti kita beranggapan ibadah ini hanya sebatas formalitas saja. Mau hati ibadah kita ibadah, tidak mau kita tinggalkan. Nah ini kan berarti kan belum tahu dia belum tahu, belum kenal dia kontrak dia sebagai makhluk dan belum kenal dia kepada Allah sebagai Khalik. Apa tuntutan, apa yang menjadi keharusan yang dilakukan kita sebagai makhluk dan apa yang berlaku ketika sang Khalik ya kan menjadikan kita ini sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan kita. Apa yang kita yang berlaku kepada kita, berarti kita belum ngerti ya kan hal yang demikian, sehingga kita ini masih tarik ulur dalam pelaksanaan amaliyah ibadah. Kalau orang yang sudah mengerti hakikat dia sebagai seorang hamba Allah dan rohnya sebagai ilah, apa namanya, Allah sebagai roh dan sebagai ilah, sebagai Tuhannya, mustahil dia meninggalkan amaliyah ibadah itu. Mustahil dia akan berbuat yang sekiranya mendatangkan akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita saja yang belum mengerti, belum tahu persis apa yang menjadi kewajiban kita. Makanya dalam hadis qudsi itu dikatakan, "Idza aradta an ta'rifa manzilataka indallah fas'al nafsaka aina manzilatullah fi qalbika." Rasulullah mengatakan, kalau ente ini ingin mengetahui di mana Allah memposisikan kamu, maka tanyakan kepada dirimu di mana Allah, kamu memposisikan Allah, ya kan? Nah, itu kan singgungan dari Rasulullah di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan sedemikian rupa. Artinya kalau kau ingin tahu di mana Allah memposisikanmu, tanya dulu diri kamu. Maka tadi dikatakan radiyah mardiyah itu, ya kan? Radiyah mardiyah, ridho dulu kepada aturan Allah, baru Allah akan mendatangkan keridhoannya. Seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah dulu baru minta pertolongan. Sedemikian rupa para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi, nanti kita akan teruskan tentang sifat-sifat yang memang harus untuk kita ketahui. Menurut yang menjadi sifat wajib bagi Allah, sifat mustahilnya Allah, sifat jaiznya Allah, ini penting karena untuk menguatkan fondasi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini tidak merabah ya, tidak merabah. Itu pun disinggung sama Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Manusia itu kalau seandainya dia dari Allah, sebenarnya matanya tidak buta. Apa namanya, matanya tidak buta, dia melek itu. Tapi yang buta apa? Absar, gulung. Ya, dia punya apa namanya, gulungnya, hatinya yang buta. Allati fi sudur, yang ada di dalam dadanya itu yang buta. Dia tidak buta. Makanya dia dalam konteks zahir dia ngelihat, tapi konteks batinnya dia tidak ngelihat, tidak ngerti dia apa yang harusnya ia lakukan, sehingga dia itu terombang-ambing dalam ketidaktahuan. Kalau seandainya kita ini sekarang melihat ada orang yang keliru, padahal dia kan melek, dia tahu loh, padahal dia tahu ini salah, perbuatan keliru kan, tapi dia masih memilih daripada perbuatan yang keliru itu daripada perbuatan benar. Yang buta bukan mata zahirnya, yang buta itu mata batinnya. Yang itu dikatakan oleh Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Allah bilang begitu. Mereka itu apa namanya, dia itu bukan buta mata zahirnya,
tapi yang justru buta adalah mata batinnya yang ada di dalam hatinya itu. Itu juga disinggung di akhir surat Thaha itu. Ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa nanti di akhirat, kenapa hari ini kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Buta bukan buta zahir, ya, dalam keadaan buta. Bukan kuntu basira, tapi aku itu dulunya melihat, melek apa sebagainya. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuha fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dulu waktu datang aturan-aturanku, syariatku, perintah-perintahku, kamu itu melupakannya, ya. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka wajarlah kalau pada hari ini kalian dilupakan oleh Allah. Kata Allah yang sedemikian rupa. Dan ayat sebelumnya ada konsekuensinya ini. Ayat itu ada konsekuensinya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Ya. Barang siapa yang berpaling daripada petunjukku, maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Itu bukan urusan dunia saja itu. Bukan sempit urusan dunia, bukan. Sempit hati, sempit raganya, sempit zahirnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Semua aspeknya sempit. Baru tadi itu ayat itu muncul itu. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa kau kumpulkan pada hari ini dalam keadaan buta, ya Rabb? Nah, karena memang zahir ini memiliki kaitan dengan batin, batin juga memiliki kaitan dengan zahir, ya kan? Tidak bisa untuk kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Al-zahir urwanul batin, zahir ini tandanya batin. Kalau orang sholat, zahirnya gerak-gerak gitu, tandanya tidak khusyuk gitu, ya kan? Kalau seandainya, mohon maaf, kalau dia banyak ngomong, banyak apa sebagainya, banyak ngomongan orang, berarti mohon maaf hatinya bermasalah. Nah, itu dikatakan al-zahir urwanul batin. Zahir itu tandanya, artinya cirinya batin. Kalau itu mau tahu batinnya seseorang, lihat zahirnya, gampang, ya kan? Lihat zahirnya, bagaimana karakteristiknya, itulah batinnya. Sama dengan kondisi kita di dunia. Kalau ente mau tahu kondisi kita di akhirat nanti, lihat kondisi kita di dunia. Kondisi kita, keadaan kita di dunia ini. Kalau senang-senang dengan kebaikan-kebaikan, nanti dikumpulkan dengan kebaikan pula nanti di akhirat. Nah, itu dikatakan ulama demikian gitu. Jadi kalau ente mau tahu dengan kondisi ente di akhirat, lihat kondisi ente sewaktu di dunia. Hadirin wal hadirat dirahmati Allah, panjang nanti kita bicara nanti masalah ini, cuma untuk memantapkan kita punya hati biar tidak toleh kanan, toleh kiri atau sebagainya, lurus saja kita di ibadah, ya kan? Tidak abu-abu, tidak belang-belang. Mudah-mudahan kita diberikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita ke ibadah kita, sehingga kita tahu siapa diri kita ini, siapa yang kita sembah dan sebagainya, apa konsekuensinya. Dan ya Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala